Bismillahirrahmanirrahim. Yang ketiga adalah ma'khairul fiha. Ilmu Allah berikan kepada saya. Allah kasih pilihan kepada saya. Kata Allah, ini kasih tahu kepada orang-orang khusus saja. Kasih tahu ini hanya kepada aulia saja. Saya dikasih pilihan. Boleh dibuka, boleh dirahasiakan. Akhirnya amal Rasul dibuka kepada orang-orang yang dicinta sama Allah. Kekasih-kekasih Allah, para awliya'nya Allah. Oleh karenanya para awliya' disebutkan di dalam kitab adalah sahibus sir, penyimpan rahasia Allah Subhanahu. Yang mana beliau-beliau radhiyallahu anhum mendengar rahasia tersebut dari Nabi Muhammad. Dan orang yang paling banyak, yang paling diberikan inti daripada rahasia tersebut adalah Syekhuna Syekh Ahmad At-Tijani radhiyallahu anhu. Apa yang diberikan Rasul kepada Syekh Ahmad Tijani radhiyallahu anhu? Yaitu as-salatul fatih lima ughliq. Ini diantara yang Allah Subhanahu wa taala kasih pilihan kepada Rasul, mau disampaikan apa enggak terserah kepada siapa. Bukan mau disampaikan salawatnya, tapi mau disampaikan tidak khasiat daripada salawat fatih. Salawat fatih Syekh Ahmad Tijani radhiyallahu anhu mendapat langsung dari Rasulullah SAW. Sebelum Syekh Ahmad dapat dari Rasul, Syekh Ahmad telah mengamalkan salawat tersebut. Karena salawat tersebut pernah diperoleh oleh Syekh Al-Bakri. Syekh Al-Bakri ini tawajjah ila Allah, beribadah kepada Allah di Mekah iktikaf sampai puluhan tahun. Kemudian dapat salawat fatih. Salawat fatih maktub min nur, turun warakah, turun lembaran dari langit Ka'bah, yang mana turunnya kepada Syekh Mahmud. Ketika diterima tulisannya salawat fatih. Salawat fatih tersebut ketika dibaca begini tulisannya nur salawat fatih, dibalik ikut balik itu tulisan, dibalik lagi ikut berbalik itu tulisan salawat fatih. Ini tanda kalau hada bin hadratil gaib. Kalau ini bukan tulisan manusia, ini dari Allah Subhanahu wa taala. Kenapa kemudian diturunkan lagi langsung melalui Rasulullah SAW? Biar punya sanad ijazah, punya sanad yang sambung ke Nabi Muhammad SAW. Karena sanad ini ada sir, sanad ini ada rahasia di dalamnya. Satu, dua, salawat fatih Syekh Mahmud Al-Bakri sudah ada yang merubah. Syekh Mahmud Al-Bakri dapat salawat tersebut, itu nasnya sama kayak salawat fatih kita. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq nasiril haq bil haq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Persis seperti itu juga yang diterima Syekh Mahmud. Kemudian ada ulama ba'dahu wa ba'dahu menambahkan wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Ada yang wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Begitu ditambahkan. Akhirnya turun Rasulullah SAW langsung ketemu Syekh Ahmad Tijani radhiyallahu anhu, dia disambung meralat lagi. Ini salawat sebetulnya seperti inilah yang dari Allah Subhanahu wa taala. Seperti inilah yang dari Allah. Wa sa'altuhu anha. Aku tanya, kata Syekh Ahmad, ya Rasul, ini salawat kau perintahkan saya membaca, saya ingin dengar langsung dari engkau. Pahala kalau orang baca salawat ini seperti apa? Saya pernah mendengar Syekh Mahmud mengatakan, Al-Bakri, siapa orang mengamalkan ini salawat, istiqamah setiap hari, insya Allah wafatnya akan husnul khatimah. Insya Allah tidak akan lagi tamasuhun nar, tidak akan masuk nerakanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa akhbarani sallallahu alaihi wasallam, Rasul memberikan berita kepada saya, siapa orang baca salawat fatih satu kali, ini yang paling dasar daripada fadilah salawat fatih. Maka kayak orang membaca salawat 600.000 kali di afradiha. Kayak orang baca salawat yang lain jumlahnya 600.000 dengan perinciannya. Betul baca 600.000 kali. Begitu maksudnya Rasulullah SAW. Balik bertanya lagi Syekh Ahmad Tijani radhiyallahu anhu, ya Rasul SAW, aku mendengar hadis, kalau barang siapa orang bersalawat kepadamu
Man shalla ala Nabi SAW. Illa khalaqallahu ta'iran, kecuali Allah ciptakan satu ekor burung. Kata Nabi, kata Syekh Ahmad Tijani radhiyallahu anhu, hadis Nabi Muhammad SAW. Lahu sab'un janah. Burung tersebut punya sayap 70,000 janah. Punya sayap 70,000. Satu kali selawat lahir satu ekor burung. Dan burung tersebut mulai lahir bertasbih kepada Allah sampai hari kiamat. Pahalanya dihadiahkan buat orang yang bersalawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bertanya Syekh Ahmad kepada Rasul, dan kata Rasul, itu hadis betul. Sahih, itu hadis betul. Itu untuk semua salawat kepada Nabi Muhammad SAW. Nanya lagi Syekh Ahmad ke Rasul, kalau salawat Fatih, apa yang lahir satu ekor burung? Katanya Syekh Ahmad Tijani radhiyallahu anhu. Rasul menjawab, siapa orang baca salawat Fatih, ini ada di dalam kitab Jawahirul Ma'ani. Siapa orang baca salawat Fatih satu kali, maka yang Allah lahirkan adalah 600.000 ekor burung, kata Nabi Muhammad SAW. 600 ekor burung, 600.000 itu langsung bertasbih di bawah arsy Allah sampai hari kiamat dan menghadiahkan pahala tasbihnya untuk orang yang baca salawat Fatih. Bertanya lagi Syekh Ahmad Tijani radhiyallahu anhu, ya Rasulullah SAW, aku pernah mendengar hadis yang kita udah sering dengar, man shalla alayya salatan sallallahu wa malaikatahu sallallahu wa malaikatuhu alayya ashran. Siapa orang baca salawat kepada saya satu kali, Allah bersalawat kepada dia dan malaikatnya 10 kali. Tanya Syekh Ahmad kepada Rasulullah SAW, bagaimana kalau salawat Fatih? Kata Rasulullah SAW, kalau salawat Fatih 10 kali 600.000. Allah memberikan salawat, jadi kayak afrad membaca salawat 600.000 kali. Persatuannya dapat salawat Allah 10. Begitu. Karena kita ini memang orang yang suka berhitung dalam pahala, dalam beramal hitung pahalanya yang mana yang paling banyak, diajak matematika kita dengan Muhammad SAW. Dan juga ada hadis, siapa orang baca salawat satu kali, Zuwija hurul ain, dinikahkan, dijodohkan dengan satu bidadari surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Satu salawat. Betul itu hadis, kata Rasulullah SAW. Kalau salawat Fatih 600.000. Satu salawat Fatih 600.000 daripada bidadarinya Allah Subhanahu wa ta'ala. 600.000 buat siapa, Beb? Buat, Beb. Kita bisa ngajak, Pak, nanti ngajak orang yang kita sayangi. Dengan izin Allah Subhanahu. Dengan izin Allah. Tuba li ashabi salatil Fatih. Ada satu hadis lagi yang luar biasa dari Syekh Ahmad bertanya lagi kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, aku mendengar siapa orang baca salawat kepada Nabi Muhammad SAW. Ta'dil 400 ghazwah, wa kullu ghazwah ta'dil 400 hajjah. Siapa orang baca salawat satu kali, maka pahalanya seperti berperang 400 kali. Dan satu kali perangnya seperti 400 kali pergi haji. Ini hadis sahih apa kagak? Nanya Syekh Ahmad kepada Nabi Muhammad SAW. Fa'ajaba ila'an annahu sahih. Kata Rasulullah SAW, jawabnya maknanya adalah itu hadis benar. Jadi baca salawat satu kali itu, Pak, catatan kayak berjihad 400 kali. Satu kali jihadnya 400 kali kita haji. Itulah salawat, keagungannya salawat kepada Nabi Muhammad. Mungkin Syekh Ahmad mengatakan tidak ada yang tahu salawat kecuali Nabi Muhammad SAW daripada makhluknya Allah. Rahasia salawat itu apa? Maknanya aja kita nggak tahu. Makna salawat, semua bahasa mengatakan salawat. Semua bahasa negara mengatakan salawat. Nanya lagi Syekh Ahmad, ya Rasul, kalau salawat Fatih bagaimana? Kata Rasulullah SAW, 400 dikali 600.000. 400 dikali 600. Akhirnya kata Syekh Ahmad Tijani radhiyallahu anhu, idza ta'ammalta hadza biqalbika. Kalau inti mau menerima ilmu nur ini dengan hatimu yang bersih, kita terima nasihat ini dengan hati inti yang bersih, maka inti nggak bakalan ingin meninggalkan salawat Fatih. Kata Syekh Ahmad Tijani radhiyallahu anhu, inti nggak bakalan mau menjadi orang yang meninggalkan salawat Fatih. Inti nggak bakalan jadi orang yang mau
nggak dapat hadzun mufur, bagian yang begitu luar biasa dari Allah tentang fadilah salawat Fatih ini sendiri. Kata Syekh Ahmad Tijani radhiyallahu anhu, "Li'annaha maqamaha fil wazni, ibadatul malaikati wal jinni wal insi." Karena tidak ada di dalam timbangan amal ibadah manapun yang bisa menyaingi bobot daripada ini amalan yang seperti ini, kata Syekh Ahmad. Tidak ada. Ibadah di malaikat, ibadah manusia, ibadah jin taruh di timbangan, salawat Fatih taruh di timbangan, tidak bisa mengungguli fadilah salawat Fatih. Namanya pun sama kayak surat paling penting di dalam Al-Quran. Surat paling penting di dalam Al-Quran adalah surat Al-Fatih. Al-Fatih. Sama salawat paling penting juga salatul Fatih. Ini pasang ini dua ini. Al-Fatih wa salatul Fatih. Al-Fatih wa salatul Fatih. Sampai Syekh Ahmad Tijani radhiyallahu an, a'marud dunya yajri majanan. Yajri bi ibni adami majanan. Kata Syekh Ahmad Tijani radhiyallahu nanti orang-orang yang tidak mau baca salawat Fatih di akhirat ketika melihat pahala yang Allah berikan kepada ashabu salatul Fatih, maka mereka akan merasa umur mereka terbuangkan dengan gratis. Umur mereka mau baca begitu saja. Karena ternyata ada amal yang pahalanya luar biasa seperti ini. Mudah-mudahan kita jadi ahli salawat Fatih. Dan salawat ini bekal buat kita semua, terutama buat pengantin baru. Kalau kita pengen punya anak yang soleh dan solehah, keturunan yang asar keberkahan, kita punya ibadah menurun kepadanya, banyaklah salawat kepada Nabi Muhammad SAW. Karena amal ibadah yang asalnya itu sampai ke 7 turunan kita adalah amal ibadah yang ikhlas karena Allah. Amal ibadah, semua ibadah kita yang diterima sama Allah itu membekas kebaikannya. Kenapa kadang-kadang anak kecil udah jadi wali, anak kecil udah keramat, itu nur daripada amalan orang-orang tuanya yang diterima sama Allah. Semua amal ibadah yang diterima akan mewaris nurnya kepada anak cucu kita. Dan semua salawat kepada Nabi Muhammad SAW diterima sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan ilmu yang sedikit ini jadi manfaat buat kita, jadi motivasi buat kita. Kalau fadilah salawat Fatih ini Rasul sampaikan kepada orang yang memang Rasul inginkan saja. Syekh Ali Harazim pernah nanya sama Syekh Ahmad Tijani radhiyallahu anhu, dia Syekh, apakah para sahabat tahu sahabat Nabi Muhammad SAW, Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, Sayyidina Umar وغيرهما من خيار من قدام أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم, apakah beliau tahu tentang fadilah salawat Fatih? Kata Rasulullah, kata Syekh Ahmad Tijani, tidak dibuka sama Rasulullah SAW. Tanya lagi ke Al-Hatim, kalau Rasul apakah dari dulu sudah tahu tentang fadilah ini? Ini Syekh Ahmad dapat fadilah ini dari Nabi Muhammad SAW. Nanya sahabatnya Syekh Ahmad Al-Harazim, Rasul apakah di masa hidupnya sudah tahu tentang fadilah salawat Fatih? Kata Syekh Ahmad, ya tidak tahu. Rasul sudah tahu dari dulu tentang fadilah salawat Fatih ini. Lantas kenapa nggak diberikan kepada sahabat? Apa kata Syekh Ahmad? Sahabat itu kadar imannya pol semuanya. Jadi kalau mendengar sesuatu yang istimewa seperti ini, langsung semua umurnya dihabiskan untuk ini, kata Ahmad Tijani radhiyallahu anhu. Kalau kita kan meskipun udah tahu kayak begini ya, tetap aja bacanya dia kadang-kadang begitu. Karena kadar iman kita yang pas-pasan. Kadang kita baru dengar aja, nggak semuanya niat, anak pengen, nggak semuanya belum tentu. Bisa dari cara penyampaian yang kurang bagus, atau juga niat mendengarkannya yang kurang, udah ngantuk atau udah lapar. Tapi kalau sahabat, bagaimanapun keadaan, dengar dari Rasulullah SAW menyampaikan Rasul tentang fadilah ini, semua sahabat akan tara ta'uburahum, akan meninggalkan urusan mereka. Yatasyaghal biha. Semua ini bakalan jadinya sama Fatih, nggak berhenti. Ini di antara hikmahnya. Kata Syekh Ahmad bin Muhammad At-Tijani, tidak sakit deh. Yang kita al-fakir meyakini kebenaran ucapan beliau radhiyallahu anhu. Kenapa? Kata beliau, Rafiqur Rasul sallallahu alaihi wasallam. Beliau orang yang rohnya selalu bersama dengan Nabi Muhammad, sallallahu alaihi wasallam.
Besar harapan kita mudah-mudahan wafat kita diakum oleh Syekh Ahmad Tijani radhiyallahu anhu. Dan supaya diakum menjadi kita Muhammad Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan bari juga oleh Syekh Ahmad Tijani radhiyallahu anhu. Mudah-mudahan juga oleh Syekh Ahmad Tijani radhiyallahu anhu. Amin ya rabbal alamin. Ya Allahumma salli ala sayyidina Abi Bakr Tijani wa amin bima jadi kalimat awliya al-imani. Wa bi hajji rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Wa bi hajji rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya man faraha al-khair al-khair wa anahum alayhi wa qina al-khair wa inna alayhi. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq. Nasir al-haq bil haq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi hatta qadrihi wa miqdarihi al-azim. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun ala al-mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. أجزتكم قراءتها لله تعالى. Katakan qabiltu ya Muhammad. Fadilahnya beliau lebih tahu dari saya. Sampaikan sekalian ya. Di antara keutamaannya salawat Fatih itu, Syekh Ahmad pernah nanya ke Rasulullah SAW. Iya, ditambah nggak apa-apa ya? Ya, apa-apa. Jam lagi. Sama. Ini yang dasar aja. Keutamaan salawat Fatih itu ada 8. Satu dibuka Rasulullah SAW. 8 dibuka ke Syekh Ahmad, tapi hanya diizinkan 1 untuk disampaikan. Yang 7 nanti di yaumil qiyamah baru kita tahu keutamaan salawat Fatih. Kemudian dan bahkan Al-Fadhil pernah mendengar wali besar di Kalimantan mengatakan tidak ada wali kecuali pengamal salawat Fatih. Tidak ada wali di muka bumi kecuali semua pengamal salawat Fatih. Nah, Syekh Ahmad radhiyallahu anhu ketika mendapat salawat Fatih dari Rasulullah SAW nanya fadilahnya. Rasul menyampaikan yang dasar dari 1 golongan fadilah yang boleh disampaikan. Yang pertama adalah siapa baca salawat Fatih 1 kali, catatannya baca salawat 600.000 Pak. Subhanallah. Kita baca salawat 1 kali salawat Fatih, dicatatnya kita bersalawat 600.000 kali. Di afradiha, bukan ka'anna. Bukan kayak baca salawat 600.000. Enggak, dicatat baca salawat 600.000 satu persatu. Akhirnya Syekh Ahmad radhiyallahu anhu nanya ke Rasulullah SAW. Ya Rasul, saya pernah dengar hadis. Kalau orang baca salawat 1 kali, Allah menciptakan 1 burung. Allah menciptakan 1 burung yang warnanya putih dan hijau. Kemudian burung tersebut, ya, setelah mulai lahir, dia naik ke arsy, dia beristighfar kepada Allah untuk yang baca salawat tersebut yang bikin dia lahir. Apakah itu hadis benar? Kata Syekh Ahmad radhiyallahu anhu. Rasul menjawab, ila an-na'am. Rasul menjawab yang maknanya adalah ya itu hadis benar. Memang begitu. Di antara fadilah salawat. Wa kaifa ma'a salatil Fatih? Kalau salawat Fatih bagaimana ya Rasulullah SAW? Kata Rasulullah SAW, kalau baca salawat Fatih 1 kali yang lahir 600.000 ekor burung. Subhanallah, insyaallah. 600.000 ekor burung lahir ke arasnya Allah, istighfar buat kita. Itu mungkin yang bikin Allah menerima taubat kita. Yang bikin kita ini husnul khatimah mungkin salawatnya orang, istighfarnya zat makhluk yang lahir berkat salawat
kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. 600.000 burung. Nanya lagi Syekh Ahmad Tijani radhiyallahu anhu, ya Rasulullah SAW, saya juga pernah dengar bahwa barang siapa orang yang baca salawat satu kali, maka tercatat dia ini melaksanakan haji 400 kali. Di dalam Jawahirul Ma'ani, haji 400 kali. Karena bala, kata Rasulullah SAW, anak lupa persisnya, kayaknya ada lebihnya lagi sebetulnya, 400 kali. Tapi ini aja udah bikin kita kenyang sebetulnya. Betul kata Rasulullah SAW, satu salawat pahala 400 haji. Wa kaifa ma'a salatil fatih ya Rasulullah SAW, apakah salawat fatih juga dapat pahala itu? Kata Rasulullah SAW, kalau salawat fatih 400 kali 600.000. Subhanallah. Wah, banyak banget fadlullah la yuhaddu wa la yuhsa. Anugerahnya Allah, kekayaan Allah itu nggak ada batasnya dan nggak ada bilangannya. Terserah Allah. Meskipun Allah mau bikin surga lagi juga terserah Allah. Wong semua milik Allah Subhanahu wa taala. Bainal kaf wal nun. Urusan Allah cuma antara kun, antara kaf dan nun, selesai semuanya. Fadlullah wa Tijani hada Rasul sallallahu alaihi wasallam mengabarkan kepada Syekh Ahmad Tijani radhiyallahu anhu di hadapan Syekh Asy-Syadzili, Imam Syadzili. Rasul mengatakan, "Dzalika fadlullah yu'tihi man yasha." Tijani ini, salawat fatih ini adalah anugerah Allah yang terserah Allah mau diberikan kepada siapapun. Ketika kita udah tahu ada anugerah sehebat ini, bodohnya kita kalau mengabaikannya. Udah tambahan gak banyak kan? Sebetulnya beliau lebih alim. Anak agak grogi kalau bahas Tijani. Beliau memang lebih alim dan lebih banyak beliau. Luar biasa. Mudah-mudahan tapinya ilmu yang Allah kasih bersamaan taufik dan hidayah, kita dipilih menjadi ahli salatul fatih karena beliau yang milih kita. Dan Rasulullah SAW paling menunggu salawat itu salawat fatih. Masalla alaiya ahad bi afdal min salatil fatih. Orang baca salawat pada saya sedunia banyak dan macam-macam, semua hadiah. Cari perhatian Nabi Muhammad SAW. Tapi dari hadiah yang banyak itu paling indah adalah salawat fatih. Kayak ini, makanan banyak, tapi kan ada yang paling kita senang begitu. Kayak durian paling menarik kayaknya itu aja. Rasulullah SAW juga begitu. Salawat banyak, tapi kalau ada salawat fatih itu yang dilihat. Itu yang disuruh ke depan Nabi Muhammad SAW. Walaupun kita kalau kita nggak mau jadi orang yang terlibat di dalamnya. Mudah-mudahan manfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.